Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya dan apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Di pembahasan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Ali Mustafa dengan pertanyaannya: salam sukses dan sehat selalu buat Om Agus beserta keluarga. Mau tanya, jantan single di ruangan sendiri sudah mau bunyi, pakan kenceng tapi kadang-kadang terjadi ngeloloh-ngeloloh. Itu perlu dijemur dan dimandikan atau tidak, Om? Baik, terima kasih Om Ali untuk pertanyaannya dan doanya. Sehat selalu buat jenengan beserta keluarga juga, amin. Jadi sebaiknya yang harus dilakukan itu, kalau saya pribadi, saya carikan tempelan calon untulan si player, Om. Ketika dengan proses tempel ini, coba pakan agak diturunin dulu, Om, karena kondisi proses tempel ini birahi si lobet nanti juga akan terjadi naik secara bertahap, Om. Kita restart dulu di pakan, diberikan millet putih sama kenarisid dulu, kita mainkan dengan sistem tempel. Pola perawatannya, coba ketika sudah 3 hari ditempel ini, nanti jenengan pisah sendiri dulu, Om, jangan dijejer-jejer sama burung lainnya. Setelah dengan penjemuran ini, nanti mungkin awalnya yang karena tidak pernah dengan proses pola perawatan penjemuran, mungkin dengan awalnya nada panggil ataupun kuak-kuak, itu biarin aja, Om. Udah biarin seperti itu, kita membiasakan dia, kita mainkan emosi dia karena dipisah dari tempelannya. Kita bikin setting tarik ulur ini. Nanti ketika dengan proses penjemuran ini, tiap karakter lobet beda-beda, Om. Ada yang langsung bunyi seperti agak nyardot tetapi nggak sardot, syukur-syukur nadanya berubah. Tetapi ada pembawaannya yang agak nge-fight ataupun nadanya fighter. Nah, kalaupun dengan nadanya masih nyepit ataupun fighter ini, bisa dibantu dengan spray kabut. Itu, Om, yang perlu dievaluasi. Ketika dengan proses penjemuran ini kan biasanya banyak yang menanyakan, Om, penjemuran lebih baik berapa jam, enaknya berapa jam. Itu yang perlu dievaluasi sebenarnya, perubahan dari lobet yang ketika kita jemur, Om. Karena tiap lobet itu kadang-kadang ketika dijemur lama itu semakin awalnya ngeriwik, tidur, lama-lama terjadi bunyi. Ada juga yang burung itu malah terjadi ngepak-ngepak sayap atau bunyi tetapi nadanya fighter. Kondisi di sini yang perlu dievaluasi. Kalaupun dia masih nge-fight, coba dengan dispray kabut. Kalau dia langsung terjadi ngeriwik ataupun dia tidak kuat di panasan ataupun gelisah, coba agak dilamain. Kalaupun tidak ada perubahan, berarti cukup jemur sebentar, lanjut cantolin di tempat teduh. Setelah dicantolin di tempat teduh, nanti jenengan proses tempel lagi, dibikin agak lama lagi, mungkin 3 hari lagi, jenengan pisah lagi. Kondisi jenengan konsisten di sini, Om. Nanti lama-lama si player itu akan terbiasa bunyi karena dipisah dari tempelannya. Yang penting, yang menjadi poin tadi, jenengan sudah melakukan proses penggacoran, Om, yaitu dengan disingle ataupun dengan sistem rendeng. Tetapi yang Om Ali tanyakan ini, jenengan sudah dengan pola perawatan disingle, dengan pakan kencang, sudah rajin bunyi. Yang dilakukan tetap carikan tempelan ataupun calon untulan. Karena calon untulan ataupun lobet itu ketika jenengan untul ini akan terjadi banyak perubahan, Om. Nanti jenengan coba. Cuman ada tapinya juga, Om. Untulan di sini akan membuat player yang jenengan lebih rajin bunyi atau terjadi nyaman. Kalau terjadi nyaman, malah sering tidur, cuman makan tidur, ngeriwik, itu lebih baik diganti. Jadi yang bisa support si player untuk kebunyi. Biasanya kondisi birahi naik ini, dia semakin suka dengan tempelannya. Ketika jenengan jadikan satu ini, nanti ketika dia suka, dia nyepah-nyepah ataupun ngeloloh-ngeloloh, dia tidak bisa ngawin. Lama-lama birahinya ini akan terbiasa kebunyi, jadi tidak kekawin dulu. Gitu ya, Om. Semoga bisa dipahamin. Dan juga misalkan jenengan sudah melakukan dengan proses tempel pisah ataupun sudah dijadikan
diuntul jadi satu. Ketika performa dari tingkat gacornya menurun, ini bisa juga dengan tempelannya ataupun untulannya paut ini jenengan simpen lama lagi om. Dia disinggel lagi, proses gacor lagi, nanti temukan lagi. Kondisi di sini yang akan membuat lobetin jenengan nanti terjadinya birahi kebunyi. Jadi mengontrol birahi di sini ketika nyepah-nyepah ataupun ngeloloh-ngeloloh, lebih baik jangan dikawinkan dulu. Itu poinnya om. Karena nanti dia akan larinya tidak selalu ke kawin. Itu ya om. Dan yang perlu dievaluasi sih sebenarnya dari perubahan ketika dari proses penjemuran itu om. Seperti saya pribadi, ketika lobet saya sudah rajin bunyi, saya tambah jemur, dia semakin rajin bunyi, tetapi pembawaannya fighter saya coba turunkan dari proses penjemuran, saya kurangin, coba saya jemur sebentar, saya teduhkan, yang terjadi malah dia semakin agak gembung tetapi tidak sardot, jadi nadanya juga nada kering gitu ya. Dan yang menjadi poin ketika dengan proses penggacoran atau dengan memberikan untulan ini, kadang-kadang yang memang tidak terjadi sampai burung itu ngedobel itu dari materi ketika setelah kita gacorkan om. Kadang-kadang materi-materi yang gacoran biasa itu memang agak susah ngedobel, yang menurut saya pribadi saya minta maaf ya om, sepengalaman saya dari saya ngonten pertama sampai sekarang ini, memahamin kalaupun dengan nada kering itu memang sudah bawaan dari burungnya om, dari karakter dari bawaan dari burung itu. Tetapi burung-burung yang gacoran pun juga bisa diproses, yang penting bisa jalan lapangan, bahkan syukur-syukur ada untulannya gitu ya om. Semoga bisa dipahamin, tetapi tetap semangat om, semoga Lobet Mania tetap rame, dan saya berusaha semaksimal mungkin dari teman-teman bisa merasakan gitu. Nah mungkin nanti ini saya melanjut dari pertanyaannya jenengan, ketika lobetin jenengan sudah di kandang kapsul, sudah enak cabut pasang ini, jangan buru-buru masuk di kandang kotak dulu. Kalau jenengan pengen jalan gantangan dulu om, biasanya dengan lobet itu sudah jadi satu di kandang kapsul, cabut pasang enak, ini lebih baik ketika mau digantang coba sistem tempel dengan dikelihatkan burung lain, agar lobet itu tidak kepo om. Itu untuk step berikutnya, ketika dia sudah punya untulan di kandang kapsul, coba direndeng dengan burung lainnya. Untuk pola perawatannya sama om, tetap cabut pasang, tetapi cabut pasang di sini coba ketika dicabut langsung digantung di atas, disimulasi seperti gantangan. Kalaupun dengan pola perawatan mandi itu dibiasakan seperti perawatan sebelumnya. Sebenarnya teknik ataupun pola perawatan lobet itu mudah om. Yang bikin susah itu sebenarnya kalau kita ketemu materi lobet yang susah digacorkan. Sebenarnya itu dari teman-teman yang menyampaikan ke komentar ataupun melalui Japri dengan saya ini, banyak sekali yang pusing dan udah putus asa. Sebenarnya pusingnya lobet itu bukan dari pola perawatan, tetapi dibenturkan dengan materi lobet yang memang susah digacorkan. Jadi di sini kan saya pengen memberikan semangat buat teman-teman, ketika kita milih dari materi mungkin dari lobet ombyokan ataupun ketika direndeng di pasar, itu burung yang receh ataupun yang ceriwis mudah bunyi, itu coba itu yang dipoles gitu. Kalaupun kita harus feeling dari postur tubuh, terus sayap, ekor agak ada selapnya, itu enggak jaminan juga sih om. Cuman kan kadang-kadang kita kalau pengen langsung yang sudah enak sih, kita bisa nyolok di postingan di media sosial, itu juga bisa lebih enak. Cuman ketika dari teman-teman ini memang sudah menemukan materi yang kriterianya yang sudah nada kering ataupun sudah rajin bunyi, ini yang menjadi poin tetap pinter-pinternya mencarikan untulan untuk memainkan birahi ini, dan lebih baik tidak buru-buru dikawinkan. Itu aja sih om, mempertahankan dia di titik rajin bunyi, mempertahankan di titik gacornya. Lama-lama lobet itu akan terjadi
birahi kebunyi. Kalaupun sudah birahi kebunyi, nanti misalkan dikawinkan dengan pasangannya pun itu pasti akan tetap terbiasa birahi kebunyi. Intinya di situ Om. Kiranya itu saja buat teman-teman semua. Di sini saya minta maaf, mungkin pembahasan saya ini agak susah dimengerti. Nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Di sini saya terima kasih buat teman-teman untuk supportnya. Saya dibantu like-nya biar saya lebih semangat lagi. Sehat selalu buat jenengan beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.